Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Bali berdarah pasca 1 Oktober 1965. Gugurnya 6 jenderal di Jakarta memantik Pulau Dewata menjadi ladang pembantaian manusia. Pada awal tahun 1967, masyarakat Amerika Serikat dibuat geger oleh laporan NBC TV yang menayangkan hasil liputan mereka di Indonesia. Diberitakan kurang lebih 300.000 orang yang diduga sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia telah terbunuh akibat aksi balas dendam kelompok anti komunis menyusul terjadinya pembantaian terhadap 6 jenderal di Jakarta pada 1 Oktober 1965. Bali merupakan salah satu tempat yang didatangi oleh kru NBC TV. Di tempat yang berjuluk Pulau Dewata tersebut, sepanjang 1966, puluhan ribu manusia telah kehilangan nyawanya. Proses pembantaian massal terhadap mereka berlangsung secara sadis dan dingin. Sebagian korban bahkan terkesan pasrah dengan nasibnya sendiri. Mereka datang kepada Dewan Desa dan bertanya, kapan mereka akan dibunuh? Setelah diberitahu waktunya, mereka lantas minta izin untuk bersembahyang dulu di pura dan pamit kepada sanak keluarga. Besoknya, mereka menyerahkan diri lalu digiring ke pemakaman desa dan langsung dipenggal dengan pedang. Ungkap Rata, seorang profesor muda yang juga ikut dalam operasi pembersihan orang-orang komunis di Bali. 2 bulan setelah berhasil memukul PKI di Jawa, Angkatan Darat mengirimkan pasukan para komandonya ke Bali. Menurut buku bertajuk Pengabdian Korps Baret Merah yang dikutip oleh Julius Pur dalam G30S, fakta atau rekayasa, pasukan resimen para komando Angkatan Darat mendarat di tanah Bali pada 7 Desember 1965. Sebagai pimpinannya adalah seorang perwira menengah bernama Mayor Infanteri Jasmine. Awal Desember 1965, pembunuhan dimulai di Pulau Bali. Sekitar 80.000 orang dari total populasi yang lebih dari 1 juta orang dibunuh dalam waktu sekitar 3 bulan. Ungkap Geoffrey B. Robinson dalam Museum Menjakal, Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966. Aksi pertama yang dilakukan secara terbuka terjadi pada 16 Desember 1965. Seorang tokoh sentral daerah besar PKI Bali bernama I Gede Puger diambil dari rumahnya lalu diseret ke tengah kota dengan tangan terikat oleh para prajurit RPKAD dan massa binaan tentara. Tak ada satupun ratusan manusia yang menyaksikan kejadian itu berani mencegah ketika tubuh Puger yang gempal ditusuk-tusuk dengan sebilah pisau komando hingga ususnya terburai. Setelah puas menyiksa, seorang prajurit kemudian menembak kepala lelaki malang itu hingga tewas seketika.
saya menyaksikan bagaimana massa di Bali membunuh Puger, ungkap Ben Boy dalam memoir seorang dokter prajurit Pamong Praja. Di tempat lain, Boy juga menyaksikan aksi kekejaman yang dilakukan massa dan tentara. Mereka menyiksa tanpa belas kasihan, bahkan sampai ada orang komunis yang dibakar hidup-hidup. Saat itu Boy tak habis pikir bagaimana masyarakat Bali yang dikenalnya berperangai halus dan ramah tiba-tiba bisa menjadi orang-orang yang beringas dan sangat kejam. Pembantaian di Bali memunculkan berbagai reaksi keras dari para aktivis pro Orde Baru itu sendiri. Salah satu yang mengecam habis perilaku barbar itu adalah Suhoki, aktivis mahasiswa anti Soekarno dan salah satu sekutu Angkatan Darat. Su yang menulis kecamannya di Mahasiswa Indonesia edisi Desember 1967 menjuluki peristiwa di Bali sebagai suatu penyembelian besar-besaran yang mungkin tiada taranya dalam zaman modern ini. Su mengecam tokoh Partai Nasional Indonesia PNI Bali bernama Wedagama yang telah menyerukan dilakukannya aksi pembantaian terhadap orang-orang PKI. Karena itu dibenarkan oleh Tuhan dan tidak akan disalahkan oleh hukum yang berlaku. Apa yang dia katakan hanya akan membuat pembunuhan-pembunuhan, penyiksaan-penyiksaan, dan pemerkosaan-pemerkosaan semakin menggila, tulis Suhoki. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Takar Lambe Sundel.